Ferdinand Magellan, seorang penjelajah Portugis yang terkenal. Dia merencanakan dan memimpin ekspedisi Spanyol pada tahun 1500-an. Dia menjadi orang pertama yang berusaha untuk keliling dunia. Raja Spanyol mendukung rencana besarnya. Dia diberikan 5 kapal dan ratusan kru untuk keliling dunia, cari wilayah baru, cari sumber rempah-rempah yang baru. Tahukah Anda, Magellan arahkan kapal-kapalnya itu ke Indonesia. Tetapi sesampai di Filipina, tepatnya di daerah Cebu sekitar ini, misinya gagal. Di sini dia berperang, berkelahi dengan Lapu-Lapu, seorang pahlawan lokal, dan dia mati di tempat ini. Dia harusnya menjadi seorang yang pertama keliling dunia. Dia harusnya membawa rempah-rempah ke Raja Spanyol. Tetapi dia gagal. Kenapa gagal? Dilaporkan bahwa during the voyage he became very different. He started treating his officers in a cruel way. Selama perjalanan dia menjadi sangat berbeda. Dia mulai memperlakukan para pegawainya dengan cara-cara yang kejam. Magellan membiarkan situasi kapal-kapalnya tidak manusiawi. Dia memperlakukan orang dengan buruk. Dia menyuruh krunya membunuh orang-orang yang menolak melakukan kehendaknya. Magellan terperangkap dalam tabiat yang jahat. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita senantiasa inspirasi untuk melakukan hal-hal yang baik dan yang besar. Tetapi sadarlah juga bahwa setan selalu berusaha mengacaukan visi Tuhan untuk kita. Dia membentuk kita untuk memiliki karakter yang jahat, kemauan yang menyimpang, dan tindakan-tindakan yang merusak kehidupan. Setan ingin jadikan kita seperti dia. Salah satu cara setan yang berhasil dari zaman ke zaman adalah melalui ilmu-ilmu kegelapan. Sihir, tenung, nujum, ramal, santet, teluh, guna-guna, ilmu gaib. Jangan pernah terlibat dalam hal-hal seperti ini. Alkitab katakan di dalam Ulangan 18 ayat 10-11. Di antara kamu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki ataupun perempuan sebagai korban dalam api ataupun seorang yang menjadi petenung. Seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera ataupun orang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Saudara, berkomunikasi, bekerja sama dengan setan mungkin terlihat memberikan harapan yang hebat dan menjadi jalan keluar dari suatu masalah. Tetapi sesungguhnya itu sangat justru merusak. Merusak hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Merusak tabiat kita. Dan sekali lagi menjadikan kita sama dengan setan. Saudara, beberapa hari yang lalu polisi menangkap pria berinisial D sebagai pelaku pembunuhan bocah perempuan 9,5 tahun. Terindikasi pembunuhan tersebut dilakukan dalam suatu praktek perdukunan. Banyak dari kita yang tidak sadar tentang pemikiran roh orang mati. Banyak yang mengira bahwa orang yang mati rohnya dapat berkomunikasi dengan kita. Dan jalur pemikiran inilah yang setan gunakan untuk masuk ke dalam kehidupan manusia. Bukannya berkomunikasi dengan roh orang mati, kita justru berkomunikasi dengan setan. Dan ketika kita buka komunikasi dengan setan, nantinya itu akan menjadikan kita jahat, berkarakter sesat, persis seperti dia. Ingat baik-baik saudara, firman Tuhan katakan. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan bagi mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Saudara, tidak ada roh orang mati apapun, siapapun dan bagaimanapun di bumi ataupun di sorga. Tidak ada orang yang sudah mati yang dapat berkomunikasi dengan siapapun, bahkan dengan Tuhan sekalipun.
Firman Tuhan katakan, bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, tetapi kita yang masih hidup. Kalau sampai ada orang yang sudah mati, lalu terlihat berkomunikasi dan bertindak sesuatu, bahkan walau sepertinya baik dan hebat, jelas itu setan. Jauhkan diri Anda, tolak. Karena setan hendak menghancurkan karakter kita, mau merusak visi, kapasitas, dan kehidupan kita. Berharap hanya kepada Tuhan saja. Saudara, jalin hubungan dengan tokoh supernatural hanya Allah saja. Maka tabiat Anda akan menjadi indah seperti Yesus. Dan Anda akan mencapai hal-hal yang besar di dalam kehidupan ini. Itu keren.